في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan manusia atau kebanyakan orang awam belum begitu memahami secara detail makna dari jin, iblis, dan setan. Lalu, saudara kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita memahami antara jin, iblis, dan setan? Maka ini kan kita akan bahas. Yang pertama, kita pahami jin. Jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum manusia itu diciptakan. Dalam artian sebelum Nabi Adam alaihissalam menginjakkan kakinya ke bumi, itu jin sudah menetapi bumi yang bisa jadi beratus-ratus lamanya atau beratus-ratus umurnya. Maka kita dapati jin itu Allah karuniakan juga akal dan nafsu. Akal dan nafsu, sehingga dengan akalnya, dengan nafsunya itu jin itu bisa tergoda dengan sesuatu, bisa taat dengan sesuatu, ya. Maka tidak heran ada dua golongan jin, ya. Ada jin kafir dan ada jin muslim. Adapun ada dengar kita istilah setan, itu adalah sifat dari perbuatan jahat. Maka kita ketahui bahwa ada di dalam surat An-Nas, di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, minal jinnati wan nas, yaitu dari jin, ya, dan manusia. Jadi setan itu adalah sebuah sifat kejahatan, keburukan yang disematkan, yang diperuntukkan untuk orang dari bangsa manusia melakukan kejahatan. Bisa dikatakan setan dari manusia, dan bisa dikatakan juga jin itu setan karena ia melakukan dosa, melakukan kejahatan. Maka ini adalah jin kafir. Adapun jin muslim, ada seperti kita manusia, ada yang mukmin juga, yang mana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka mengoptimalkan kehidupan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat bagaimana kok bisa sama ya kehidupan jin dan manusia, namun kita lihat bahwa jin itu ternyata mendapatkan kemampuan seperti kemampuan ia bisa terbang, ia bisa menghilang, dan itu tidak bisa diakal oleh manusia. Manusia nggak bisa terbang, nggak bisa nggak bisa menghilang, bisanya hanya berenang, ya. Nah, saudara kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kelebihannya. Bagaimana dengan kekurangannya? Maka kekurangannya itu ternyata jin itu rupanya adalah lebih baik daripada manusia. Jadi ketika ada sebuah pepatah bahwa kalau seorang manusia yang jelek, ya, manusia yang parasnya jelek, itu ketika ia masuk ke dalam alam jin, ia menjadi orang yang lumayan ganteng, dan itu disukai oleh wanita-wanita dari bangsa jin. Maka mengapa kita untuk menjaga diri ketika kita ingin masuk ke dalam WC, kita mengucapkan a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, agar kita mendapatkan sater supaya aurat kita tidak dilihat oleh bangsa jin dari bangsa jin, baik itu wanita maupun lelakinya. Lalu apa tugasnya jin itu? Ya, kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, ya tadi ada orang kafir, ada yang muslim. Maka jin itu juga ada yang kafir, ada yang mukmin. Tugasnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan, ya, jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada aku. Dalam surat Az-Zariyat ayat 35. Maka sudah fix bahwa apa itu setan? Setan adalah sebuah julukan. Ada penjin itu seperti manusia juga, memiliki kehidupan, di sana juga sakit, di sana juga dia hidup, ya, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selanjutnya, apakah atau siapakah yang tidak mati? Yang tadi jin yang mati juga ternyata karena sakit, dan dia tidak bisa mati adalah
iblis. Iblis. Kok bisa? Ya, karena iblis itu sudah ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupannya itu kekal. Kehidupannya itu istilahnya sampai hari kiamat. Ya, panjang umurnya sampai hari kiamat. Ya. Dimana tugas iblis adalah untuk menggoda, untuk menyesatkan ya, untuk menyesatkan makhluk dari bangsa jin dan bangsa manusia, bagaimana mereka menyesatkan dari jalan yang benar, dari jalan Islam, dari jalan yang lurus. Saudara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hanya satu ekor saja, iblis ya, hanya satu ekor saja. Nanti pembahasan iblis secara detail insya Allah akan dibahas selanjutnya. Nah, jadi paham ya, insya Allah memahami semuanya apa itu jin, iblis, dan setan. Jadi kita ambil kesimpulan. Yang pertama, jin itu adalah bangsa di mana hidup, di mana dia makan, dia hidup, dia sebagaimana kita, namun berbeda alam dengan kita dan sudah diciptakan sebelum kita dan memiliki tugas yang sama, yaitu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita manusia. Lalu apa itu setan? Setan itu bisa mencakup jin dan bisa juga mencakup manusia. Itu adalah sebuah sifat yang jelek, yang buruk, yang dikasih gelar kepada mereka yang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan. Itu bisa dikatakan setan. Maka nggak heran kalau ada orang yang menyelutuk, kamu kayak setan. Ya, setan itu adalah sebuah kelakuan yang buruk. Nah, begitu pula jin yang melakukan kejahatan, ia dijuluki setan. Lalu untuk iblis itu adalah bagian tersendiri, yaitu dia hanya seorang diri, hanya makhluk sendirian saja yang tugasnya adalah bagaimana bukan tugas ya, ia sudah meminta akan bagaimana dirinya menjadi penyesat dari jalan yang lurus. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fiikum.